lagi dengan kami di Niko School bersama Bung Niko tentunya dan saya Ronald, owner dari kutaspirit.com. Bung Niko, kita ada pertanyaan dari Kaskus dari DJ Klinik. Dia mau bertanya tentang suara kuasa, surat kuasa. Mohon informasi rekan-rekan, berapa biaya bikin surat kuasa di notaris dalam kurung area Jakarta atau daerah lain yang mana menyatakan tentang jual beli rumah second. Terima kasih. Saya akan coba untuk sedikit menjelaskan mengenai surat kuasa. Surat kuasa dalam hal ini adalah sebuah surat yang mana isinya kita selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada orang lain. Kuasa dalam hal ini adalah sebuah kekuatan atau sebuah senjata atau sebuah alat atau sarana untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan karena kita berhalangan, misalnya sakit, kita di luar negeri, kita sedang ada urusan lain, sedangkan urusan ini pula harus dihadiri dengan cara yang bersamaan. Hal-hal inilah yang kita akomodir dengan surat kuasa. Untuk pembentukan kuasa sendiri adalah kita berpedoman kepada KUH Perdata pasal 1813 maksud saya, di mana kuasa-kuasa tersebut bersifat mutlak, yang artinya jika kuasa disebut bersifat mutlak tidak bisa dicabut sampai kapanpun, kuasa tersebut bertentangan dengan hukum. Dan kuasa-kuasa yang baik adalah kuasa yang seharusnya mengikuti ketentuan pasal 1813 KUH Perdata, di mana kuasa tersebut akan berakhir jika si pemberi kuasa meninggal dunia. Dan kemudian akibat hukum dari kuasa. Jika di dalam suatu surat kuasa baik yang dibuat oleh notaris ataupun di bawah tangan atau yang dibuat kita sendiri, jika yang tanda tangan hanya pemberi kuasa saja, artinya surat kuasa tersebut dapat dicabut sewaktu-waktu atau dibatalkan oleh si pemberi kuasa tanpa memberi tahu kepada penerima kuasa. Hal inilah yang harus kita jaga-jaga atau harus kita waspadai. Jika ingin membuat surat kuasa, sebaiknya dua-duanya menghadap dan dua-duanya tanda tangani surat kuasa tersebut. Jadi, jika ingin membatalkan, dua-duanya juga yang harus membatalkan, kecuali disebabkan oleh hal-hal natural liar seperti kematian yang saya sebutkan tadi. Jika karena kematian tersebut, maka kuasa itu berakhir pada saat itu juga karena disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti itu. Kemudian kuasa dalam hal jual beli ini, jika dalam praktik berlapangan memang tidak ada sih di dalam teori hukumnya. Jika dalam praktik berlapangan di dalam notaris, kita mengenal istilah ada kuasa jual murni atau kuasa jual biasa. Di mana kuasa jual murni adalah memang dikarenakan betul-betul alasan yang sangat mendesak, seperti seorang ayah memberikan kuasa kepada anaknya untuk menjual rumahnya dikarenakan ayahnya itu sakit. Begitupun sebaliknya, kuasa murni adalah kuasa yang diberikan kepada pemberi kuasa, biasanya ada hubungan darah dengan penerima kuasa. Sedangkan dalam praktik lapangannya ada kuasa jual yang diberikan untuk menyelubungkan antara hubungan si penjual dan pembeli, agar si pembeli dapat menjual rumah sendiri tanpa adanya si penjual. Untuk mencegah hal ini, makanya dalam praktik perkembangan khususnya dan terutamanya di Jakarta, BPN atau Badan Pertanahan Nasional menolak jika ada transaksi jual beli didasarkan pada kuasa atau kuasa jual, karena untuk menjaga-jaga hal ini. Tapi dengan dikeluarkannya suatu kebijakan, ada dua mata pisau yang akan dikeluarkan. Satu mata pisau bertujuan untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum. Satu lagi akan menjadi lebih dipersulit jika memang benar-benar si orang tuanya itu atau si pemberi kuasa sakit. Tapi hal tersebut akan tidak bisa dijual
Dikarenakan memang seperti kata pepatah, karena nilas titik rusak susu sebelah, karena perbuatan-perbuatan oknum tertentu, maka si kuasa jual ini menjadi didiskreditkan sama badan-badan pertanahan nasional. Dan itulah sedikit kurang baiknya sistem hukum atau sistem birokrasi di Indonesia. Jika di dalam peraturan perundang-undangan kuasa jual itu tidak dilarang, sedangkan jika kita berbicara birokrasi di dalam BPN, di mana kewenangannya ada di kepala kantor BPN, dia berhak mengeluarkan suatu kebijakan untuk menolak atau menerima suatu kebijakan yang ada lainnya. Dalam hal ini ya khususnya di Jakarta Barat, kalau saya tidak salah, BPN Jakarta Barat akan menolak untuk biaya pembuatan akta kuasa di notaris sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 yang sudah disempurnakan mengenai peraturan jabatan notaris. Di situ disebutkan jika untuk penentuan dan pembuatan fee dikembalikan kepada masing-masing notaris paling besar 1%. Cuma 1%-nya indikatornya apa? Tidak ada peraturan pelaksanaan yang menjelaskan sedemikian rupa. Jadi kembali lagi kepada notarisnya. Biasanya untuk pembuatan kuasa, dalam hal ini apalagi kuasa jual, range harganya biasanya dari 750.000 sampai dengan 2 juta rupiah, tergantung notarisnya dan tergantung betapa pentingnya atau betapa urgenitas dari pembuatan kuasa tersebut dan objek yang ada dalam kuasa. Apalagi jika memang berhubungan dengan tanah ya, akan menjadi sedikit lebih mahal daripada kuasa-kuasa biasa pastinya. Dan untuk harga memang tidak ada patokan yang resmi atau patokan saklek semua notaris harus mengikuti harga tersebut. Kembali lagi semua kepada notaris masing-masing untuk menentukan harga selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan di dalam pembuatan atau penerapan tarif, notaris juga harus melihat subjektivitas dari si orang yang akan datang, seperti faktor ekonominya. Jika memang tidak mampu, tidak menutup kemungkinan atau tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk digratiskan. Tapi memang jika seseorang tersebut benar-benar tidak mampu, jika dalam hal ini kuasa jual untuk menjual tanah, ya pasti masih ada asetnya, tidak mungkin digratiskan. Sekian untuk surat kuasa. Oke. Terima kasih Bu Niko. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami di Nikas Law School Kepo. Dan juga jangan lupa untuk like fanpage kami di Facebook Nikas Law School Indonesia. Terima kasih. Kok gue lupa, semoga mencerahkan.